Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saat ini kita dapat bersama-sama dalam persekutuan ibadah minggu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita lakukan di rumah masing-masing, kata Yesus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pelayanan firman hari ini, Pendeta Oscar Tumunggi STH bersama Majelis Jemaat Maranatha KUA mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada sidang jemaat maupun saudara dari berbagai denominasi gereja yang lain yang mendapat kesempatan beribadah bersama dengan kami melalui siaran televisi maupun channel YouTube. Semoga pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jemaat memuji Tuhan, kita masuk rumahnya. PKJ 13 ayat 1 dan 2. Persekutuan ibadah pada saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan PKJ 13 bait yang ketiga. Jemaat silakan duduk.
Mari kita siapkan Mazmur pasal 103. Mazmur 103. Kita baca berbalasan ayat 1 sampai ayat 5. Bagian kalimat yang menonjol keluar dibaca oleh pelayan firman dan yang dicetak masuk ke dalam dibaca oleh jemaat. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, menyadari keberadaan kita manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian kepastian pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita sambut itu dengan menyanyikan PKJ 46 bait yang ketiga. Saudara-saudara jemaat dijemput berdiri.
Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Menyambut hukum Allah, mari kita nyanyikan PKJ 127 bait 1 dan 4. Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya roh-Mu yang kudus menguasai pelayanan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan saat ini, itulah terdapat pada kitab Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di Masa dan Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau
beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Mari kita dengarkan persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan disampaikan oleh kelompok pelayanan 3 Jemaat Maranatha. Bersujud aku meminta padamu, oh Tuhan, bukalah mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah dan jangan kau
sudah Nona dan Nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarkan jerit anakku, dan jangan kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Terima kasih saudara-saudara yang mewakili kelompok pelayanan 3 sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Selamat pagi semua, Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang masih beribadah di rumah kita masing-masing, situasi dan kondisi yang kita hadapi membuat kita tetap beribadah dari rumah kita masing-masing saat ini. Saudara-saudara, dari perikop bacaan kita tadi, Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat 7, saya bacakan kembali ayat yang ke-7 sebagai nats renungan kita. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, sebuah lagu yang baru saja disampaikan oleh kelompok pelayanan 3 berisi doa, pengakuan akan kesadaran bahwa sering kali kita menjalani hidup ini menyimpang dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Karena itu di kalimat terakhir lagu ini adalah sebuah permohonan kerinduan supaya kita bisa kembali berjalan bersama Tuhan dalam menjalani kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara, memang seringkali kehidupan kita di dunia ini digambarkan diibaratkan seperti sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Ada konsep pemahaman dalam Alkitab, kita ini hanya pendatang di dunia ini. Kita hanya musafir, kita hanya menumpang di dunia ini. Dunia ini bukan tujuan kita. Perjalanan iman kita menuju ke suatu tempat. Dan dunia ini bukan rumah kita yang harus kita tinggali selama-lamanya. Karena itu juga dikatakan bahwa ketika rumah atau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu surga, tempat kehidupan yang kekal.
Apa yang digambarkan dari ungkapan-ungkapan tadi ingin mengatakan bahwa kehidupan manusia dihayati, dilambangkan sebagai sebuah perjalanan. Demikian bangsa Israel juga menghayati kehidupan mereka sebagai sebuah perjalanan. Sehingga perjalanan 40 tahun bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir, melewati Laut Teberau atau Laut Merah, melewati padang gurun Sinai, dan menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Itu merupakan perlambang hakikat hidup manusia yang percaya kepada Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita di dunia ini seperti perjalanan atau pengembaraan umat Israel di padang gurun. Saudara-saudara, kalau Israel tujuan mereka jelas, yaitu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka dalam iman kita pun mempunyai tujuan yang jelas. Suatu saat kita akan menikmati kehidupan yang kekal di suatu tempat yang diberi nama Yerusalem baru, atau menurut Wahyu 21 ayat 1, langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara, kisah yang kita baca dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 itu hanya merupakan salah satu fase, salah satu tahap atau bagian dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kisah ini berlangsung setelah keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir dan dalam rangka menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Keluar dari tanah Mesir, apa artinya bagi umat Israel? Bagi umat Israel, keluar dari tanah Mesir artinya mereka terbebas dari belenggu perbudakan dan mereka menjadi orang yang merdeka. Lalu apa yang diperbuat umat Israel? Mengisi kesempatan hidup di alam kemerdekaan itu. Itu yang kita pelajari dalam bagian bacaan kita tadi. Saudara-saudara, padang gurun menurut pemahaman orang Israel itu mencerminkan sebentuk dunia yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh Allah. Padang gurun adalah suatu tempat yang tidak disukai dan dikehendaki oleh Allah. Karena itu padang gurun bagi umat Israel itu tidak dapat dihuni oleh manusia. Penolakan dalam tanda petik penolakan Allah itu nampak dengan keadaan yang ada di padang gurun, yaitu tandus, gersang, dan mengerikan. Namun saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, kita belajar bahwa ternyata Tuhan tidak memilih-milih tempat untuk menjadi medan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan tidak memilih-milih tempat untuk melaksanakan karya-Nya. Padang gurun yang dalam penghayatan Israel sebagai tempat yang ditolak oleh Tuhan, tetapi justru dapat dipakai Tuhan menjadi tempat Ia menyatakan kuasa-Nya, menyatakan mujizat-mujizat-Nya, dan tempat yang bagi mereka ditolak oleh Tuhan itu ternyata disitulah mereka dituntun oleh Tuhan, dan tempat itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk mereka mempunyai karakter yang lebih kuat beriman kepada Tuhan. Bahkan di tempat yang menurut mereka adalah tempat yang tidak disukai dan ditolak oleh Tuhan, tapi justru di tempat itulah selama pengembaraan mereka 40 tahun di padang gurun, Tuhan hadir. Tuhan ingin dan mau
bersama-sama dengan mereka menuntun perjalanan mereka. Dan karena itu, kisah di padang gurun ini sebenarnya dalam tanda petik menelanjangi sikap hidup umat Israel. Dan dari kisah perjalanan di padang gurun itu terlihat bagaimana sikap umat Israel yang seringkali juga menjadi gambaran dari sikap kita manusia dalam menjalani kehidupan ini. Dalam keadaan tanda petik telanjang atau tidak berdaya karena kekuasaan padang gurun yang menakutkan, mengerikan yang diperhadapkan kepada umat Israel. Israel harus menyadari bahwa sesungguhnya mereka tidak dapat berjalan sendiri kalau tanpa Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Di padang gurun itu tidak ada tempat berteduh dari panas terik siang matahari. Tidak ada tempat bernaung dari dinginnya malam hari. Tak punya tembok pelindung dari serangan binatang buas atau manusia lainnya yang memusuhi Israel. Dan di padang gurun itu tidak ada kepastian tentang jalan di depan yang akan dilewati. Sejauh mata memandang, hanyalah padang yang tandus, gersang, dan kering. Keadaan ini akan bertambah gawat kalau persediaan makanan habis. Dan lebih sulit lagi kalau persediaan air pun habis. Maka Israel diperhadapkan dengan suasana atau situasi maut, kematian yang mengancam. Dalam satu mazmur, pemazmur merenungkan keadaan ini. Lalu dia bersaksi bahwa Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhan yang datang dengan tiang awan, menudungi, melindungi mereka dari panas terik ketika siang hari. Tuhan datang dengan tiang api pada malam hari untuk memberikan kehangatan dan tetap menunjukkan jalan menerangi malam. Bahkan ketika mereka kelaparan, Tuhan mendatangkan roti mana, burung puyuh, dan ketika mereka kehausan, Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu sehingga keluarlah air. Saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan ini. Dalam situasi diperhadapkan dengan ancaman kematian dan dalam kondisi yang tidak berdaya seperti itu, seharusnya Israel hanya menyandarkan diri kepada Tuhan. Tapi yang kita baca dalam bacaan tadi, justru umat Israel bersungut-sungut. Karena itu dikatakan, dari awal mereka keluar dari tanah Mesir sampai memasuki tanah Kanaan, seakan-akan tidak ada yang lain yang dapat dilakukan oleh umat Israel selain bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu berarti menantang Tuhan, mempersalahkan pihak lain yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan yang mereka alami di padang gurun, sehingga sungutan mereka itu tidak hanya ditujukan kepada Musa atau Harun, tetapi bahkan langsung mereka tujukan kepada Allah. Mereka protes kepada Tuhan
dan mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, mengakui seperti kata pemazmur, bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, membuat kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu memang tidak sulit kita lakukan kalau kita tinggal di dalam rumah yang terlindung. Kalau kita berada dalam situasi aman tentram. Dan kalau kita tidak berada dalam suasana penderitaan tanpa harapan bahkan ancaman maut. Akan tetapi saudara-saudara, mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dalam suasana ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam suasana tanpa harapan, keputusasaan, karena diperhadapkan dengan suasana padang gurun kehidupan. Dapatkah kita mengatakan bahwa Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku dalam situasi yang seperti itu? Yang terjadi kita seperti umat Israel, lebih cenderung bersungut-sungut. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam kehidupan beriman, gereja atau umat Tuhan itu digambarkan sebagai umat yang sementara dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru, atau langit baru dan bumi baru, atau untuk menikmati keselamatan di akhir perjalanan. Seperti halnya Allah telah memilih dan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, demikian pula Allah telah memilih dan membebaskan kita menjadi umat-Nya dari perbudakan dosa. Kita dibebaskan dan dituntun dalam perjalanan kita menuju Yerusalem baru. Dalam perjalanan menuju Yerusalem baru itu ada satu fase yang harus kita lewati. Kita tidak langsung ke Yerusalem baru, tetapi ada fase yang harus kita lewati, yaitu padang gurun kehidupan di dunia ini. Dalam menjalani padang gurun kehidupan di dunia ini, kita ditempatkan dalam situasi telanjang dalam tanda petik, yaitu bahwa kita tidak berdaya, kita tanpa harapan, jalan hidup di depan kita serba gelap dan tak menentu, tidak ada kepastian, bahkan ada bahaya maut yang mengincar setiap saat. Dan dihadapkan pada situasi kritis yang tidak dapat kita hindari seperti itu, yaitu di mana kita berhadapan dengan penderitaan yang membuat kita putus asa, di mana kita sering mengalami ancaman maut. Bagaimanakah kita harus menghadapinya? Itu pertanyaan yang penting. Belajar dari kisah umat Israel ini. Bagaimana kita menghadapi ketika dalam padang gurun kehidupan ini kita ada dalam situasi yang sulit, menghadapi banyak persoalan pergumulan yang membuat kita putus asa, tak berdaya, bahkan menghadapi segala ancaman yang bisa saja mengancam kehidupan kita. Kalau saat-saat ini kita ada dalam situasi padang gurun kehidupan di mana kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita bersungut-sungut seperti Israel? Atau kita bisa tetap beriman teguh, percaya dalam situasi apapun Tuhan tetap menjadi gembala yang baik.
Ada seseorang, orang Kristen yang hidupnya tidak berkenan sesuai dengan keyakinan imannya. Dia menjadi seorang preman, seorang penjahat. Tapi kemudian dia mulai sadar, dia ingin menjalani hidup selanjutnya sesuai dengan imannya itu. Namun dia mengatakan, dulu waktu saya menjadi Kristen, tapi hanya Kristen KTP, saya gampang saja mendapat uang. Makanan, minuman tidak kekurangan. Tapi ketika saya benar-benar ingin menjalani kehidupan dalam iman Kristen yang benar itu, justru saya menghadapi banyak sekali penderitaan. Mencari pekerjaan tidak diterima. Susah sekali untuk bekerja, berarti ada bahaya yang mengancam, ketiadaan makanan, bahkan masa depan yang gelap. Maka terbayang kembali kisah hidupnya yang lama. Dia ingin kembali seperti itu. Ini sama seperti umat Israel yang ketika diperhadapkan dengan tantangan kesulitan di padang gurun, mereka bersungut-sungut ingin kembali lagi dalam kehidupan lama, dalam perbudakan di Mesir. Demikian kekasih kita itu. Dia ingin lagi kembali ke perbudakan dosa. Padahal ia telah dipilih dan dituntun oleh Tuhan untuk berjalan menuju langit baru dan bumi baru. Ia tidak sadar bahwa sementara mengembara di dunia ini, kita diperhadapkan dengan padang gurun kehidupan, di mana di situ kita ditelanjangi melalui berbagai persoalan pergumulan hidup, sampai kita menyadari bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri dan kita membutuhkan Tuhan. Seharusnya ia harus tetap teguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun perjalanan hidup selanjutnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam situasi seperti itu seharusnya dia dituntun untuk tetap mengakui gembala yang baik. Tuhan akan terus memelihara kehidupannya daripada dia kembali ke kehidupan yang lama, kembali ke dalam perbudakan dosa. Itu berarti dia menuju pada kematian yang kekal. Pelajaran bagi kita, ketika Tuhan telah memilih kita, mari kita jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk kembali dan meninggalkan Tuhan. Laut Merah, Laut Teberau yang diseberangi oleh umat Israel itu telah tertutup kembali. Tidak ada jalan kembali ke kehidupan lama. Satu-satunya jalan adalah terus menembus padang gurun kehidupan. Dan kita harus tetap bersandar pada tangan Tuhan yang perkasa. Dia telah memilih, menanggung, memelihara umat Israel di padang gurun. Tapi padang gurun bukan tempat selama-lamanya bagi umat Israel. Tidak pernah sekalipun Tuhan menyatakan bahwa padang gurun sebagai tempat kediaman yang disukainya. Malahan padang gurun adalah tempat yang ditolaknya, seperti pemahaman umat Israel. Semua perbuatan Allah selama pengembaraan mereka di padang gurun, tanda-tanda ajaib, mujizat yang Tuhan nyatakan, itu adalah sebuah kesaksian bahwa Allah Maha Kuasa.
Dan semua itu dilakukannya untuk mengantar umat Israel menuju pada tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Demikian halnya kita sebagai orang yang percaya. Allah telah memilih kita. Kan dikatakan dalam firman, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Allah telah memilih kita. Dan dia mau menanggung dan memelihara kita di padang gurun kehidupan ini. Namun bukan berarti kita akan hidup di padang gurun ini untuk seterusnya. Dan ini harusnya menjadi perenungan kita. Kita tidak akan hidup di padang gurun kehidupan dunia ini selamanya. Karena itu kalau kita mengalami kesuksesan, keadaan yang baik, berkat Tuhan melimpah, jangan menjadi orang yang melupakan Tuhan. Sebab kita tidak selamanya tinggal di padang gurun kehidupan ini. Sebaliknya ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan, penderitaan, pergumulan, jangan putus asa. Sebab itu juga tidak akan berlangsung selamanya. Dan lagi, sebagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya memelihara umat Israel dan menuntunnya ke tanah Kanaan, demikian kita harus tetap percaya. Dalam segala situasi, Allah adalah gembala yang baik, yang terus memelihara, menuntun kehidupan kita, sampai kita tiba di Yerusalem yang baru. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, jika kita ada dalam kemewahan, kenikmatan, jangan melupakan Tuhan. Dan memang dalam situasi seperti itu, dengan mudah kita dapat mengatakan, Tuhan, gembala yang baik. Tetapi dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, apakah kita tetap percaya Tuhan adalah gembala yang baik? Belajar dari kisah ini, seharusnya kita tetap percaya pada pemeliharaan tangan kuasa-Nya. Kalau saat ini di padang gurun kehidupan kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ancaman maut setiap saat karena pandemi virus corona, apakah kita masih bisa mengatakan Tuhan gembala yang baik? Kita diingatkan supaya dalam segala situasi hidup tetap beriman dan percaya pada pemeliharaannya. Ini yang akan memampukan kita terus maju menjalani padang gurun kehidupan ini sampai Tuhan menuntun kita sampai di tujuan yang kita inginkan, yaitu dalam iman Yerusalem baru atau langit dan bumi yang baru yang menjadi tujuan dari setiap kita yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, untuk menyambut pemberitaan firman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Karena itu dijemput jemaat berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Mari kita menyanyikan PKJ 130 bait 1 dan 3. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan PKJ 138 bait 1 dan 3. Saat gelap
Untuk mendoakan persembahan, disilakan jemaat berdiri. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan PKJ nomor 219, bait yang pertama, di saat ini ku angkat tembang. Saudara-saudara, mari kita dengarkan warta jemaat. Sidang Jemaat Tuhan, tambahan warta jemaat hari ini, Minggu 17 Januari 2021 sebagai berikut. Kita dengarkan surat yang masuk. Yang pertama dari pengurus harian Majelis Jemaat Maranatha KUA. Perihal pemberitahuan. Kepada yang terhormat Majelis dan anggota Jemaat Maranatha KUA di tempat. Shalom. Di tengah pergumulan yang melanda masyarakat dan jemaat akibat wabah virus COVID-19, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masih terus melindungi dan menyertai kita sampai pada saat ini. Suatu anugerah terbesar telah kita terima dari Tuhan, boleh menikmati tahun yang baru 2021 yang akan kita jalani. Atas nama Ketua Majelis Jemaat Maranatha KUA, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam menjalankan tugas pelayanan di tahun 2020. Walaupun kita berada dalam situasi pandemi virus COVID-19. Untuk melanjutkan pelayanan kita di tahun 2021 ini, kami sampaikan bahwa ibadah evangelisasi kelompok dan persekutuan Kompelka akan dimulai pada hari Sabtu 24 Januari 2021 yang akan dilaksanakan di rumah kita masing-masing atau sub-sub kelompok sesuai pengaturan kelompok masing-masing. Liturgi dan khotbah disiapkan. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita terus memperkuat imun dan iman kita. Patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pengurus harian Majelis Jemaat Maranatha KUA, Penatua Tarel Tague Sekretaris, Pendeta Oscar Tumunggi, Sarjana Teologia, Ketua. Yang kedua, surat dari kantor kelurahan KUA, perihal himbauan kepada yang terhormat Gembala Jemaat Maranatha di tempat. Menyikapi situasi dan kondisi semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang terkonfirmasi positif virus corona,
bahkan mengakibatkan kematian di wilayah Kecamatan Posokota Selatan, khususnya wilayah Kelurahan Kaua. Maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk: 1. Selalu memperhatikan dan memahami betul bahwa sangat besar manfaatnya bagi kesehatan, yaitu mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan melaksanakan 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan memakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. 2. Menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. 3. Apabila tidak ada keperluan yang penting untuk keluar rumah, sebaiknya di rumah saja. 4. Tetap menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun di depan rumah masing-masing. 5. Melapor kepada pemerintah kelurahan apabila ada warga masyarakat yang akan melakukan pesta, syukuran, atau apapun kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang. 6. Untuk upaya pemutusan penyebaran virus COVID-19 tidak menyebar dengan cepat, secara khusus bagi warga yang terkonfirmasi yang telah karantina mandiri, diharapkan kesadaran yang tinggi bagi keluarga atau orang yang kontak langsung supaya dengan segera melapor ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan swab, dan selanjutnya sambil menunggu hasil swab, keluarga atau orang yang kontak langsung tersebut harus dikarantina di rumah agar tidak akan timbul keresahan dalam masyarakat. Demikian himbauan ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik dalam upaya bersama memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Diucapkan terima kasih. Lurah Kaua Tori Johan Rode Esos, NIP 1970 1217 200012 1001. Yang ketiga, surat dari Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat Maranatha Kaua. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Maranatha Kaua di tempat, salam dalam kasih Yesus Kristus. Badan Pemeriksa Perbendaharaan akan melakukan pemeriksaan kepada bendahara untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Jadwal terlampir. Sehubungan dengan maksud tersebut, dimohon kepada semua bendahara dapat mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Supaya membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan pengeluaran per bulan. 2. Diharapkan membawa buku kas, bukti-bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran. Bukti fisik keuangan dan buku kas tersebut harus ditandatangani oleh bendahara dan ketua. Demikian hal ini disampaikan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Badan Pemeriksaan Perbendaharaan Jemaat Maranatha Kaua, Hamran R. Toripalu, Ketua. Lampiran jadwal pemeriksaan. 1. Hari Senin 18 Januari 2021 jam 17.30. Badan Pelayanan Bendahara Persekutuan Bapak, Bendahara Persekutuan Perempuan, Bendahara Persekutuan Remaja, Bendahara Persekutuan Anak. Tempat ruang konsistori Gereja Induk. Kedua, Selasa 19 Januari 2021 jam 17.30. Badan Pelayanan Bendahara Persekutuan Pemuda, Bendahara Serbaguna, Bendahara TK Maranatha, Bendahara Mobil Ambulans. Tempat ruang konsistori Gereja Induk. 3.
Rabu 20 Januari 2021 jam 17.30 Badan Pelayanan Bendahara Pembangunan tempat ruang konsistori Gereja Induk. 4. Kamis 21 Januari 2021 jam 17.30 Badan Pelayanan Bendahara Jemaat tempat ruang konsistori Gereja Induk. Tertanda Badan Pengurus Bendahara Perbendaharaan Jemaat Maranatha KUA Hamran R. Toripalu, Ketua. Sekian warta jemaat, diucapkan terima kasih. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya saya bacakan pokok doa. Yang pertama, yang bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Pakuli Tuhu Monyara, keluarga Toale Dadi, keluarga Maksum Mokale, keluarga Batelapa Motila, keluarga Pager Polela, keluarga Dadung Dalia, Opaha Tunggele, keluarga Karinda Katuuk, saudara Hans Danta, keluarga Kulit Banatau, keluarga Mangalai Langkanai, keluarga Pebabe Bunggulo, keluarga Tumonggi Mokonio, keluarga Tagoe Moemba. Yang bersyukur selanjutnya keluarga Lumiu Saka, keluarga Todongi Mokeba. Yang bersyukur atas hari ulang tahun keluarga Sauru Tampoma, hut perkawinan, keluarga Ibu Latole Pegonto, Bapak Ramimpi, Ibu Langkai Rumampuo, Ibu Kosakoi Gola, Bapak Diaken Imade Mardia, anak Jelvano Suba, Bapak Es Palunsu, anak Gisel Anastasia Simon, Bapak Ferdinand Lairo, Bapak Joni HJO, Bapak Joni Palandi, Ibu Simbangu Saka, anak Karisa Utabisu, anak Joshua Rense. Kemudian yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan dan lansia, Ibu Makpal Vuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doilelia, Bapak FK Awoan, Ibu Lempo Hari Kedua, Ibu Mbayobo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, berobat lanjut ke Bandung, Ibu Siombo Walewangko, Ibu Badilo Kontul, Bapak Hagandu, Ibu Pore Ratosigi, Ibu Tambata Tombeke, Ibu Pusung Pora, Ibu Akil Rengku di Rumah Sakit Umum Kolonodale, Bapak J. Moncou, Ibu Diaken Suryaningsi Torunde, Bapak A. Tobondo, Ibu Pendeta H. Tobondo Labiro, Bapak Anto Lempo dalam pemulihan, Bapak Ori Sulu, Saudari Jane Suharto, anak Monik Lumiu, Ibu Penatua Todongi Guale, Ibu Penatua Lalundun Taba. Yang bergumul Ibu Sumangkut Leni, kartu ambulans, keluarga Ajaleka Kureu, keluarga Toban Manongga, kartu pembangunan, keluarga Toban Manongga, dan yang berduka keluarga Metiro Napei dan keluarga Angkarore Tambalo. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, dalam segala situasi dan kondisi hidup yang Tuhan izinkan kami alami, Tuhan tetap memberi kemampuan bagi kami untuk menghadapi dan menjalaninya, termasuk
dalam hal beribadah. Sekalipun kami masih lakukan di rumah kami masing-masing, kami tetap bersuka cita. Kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Khususnya pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman yang terus menuntun mengarahkan kami menjalani padang gurun kehidupan ini, supaya kami tetap kuat, tetap berpengharapan, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi hidup. Ada Tuhan Gembala yang baik, yang tetap setia menuntun memelihara kehidupan ini. Dan di tempat yang bagaimanapun, kuasa Tuhan tetap berlaku di situ. Ya Allah, Bapa di surga, bersama saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang bersyukur atas hari ulang tahun pribadi ataupun ulang tahun perkawinan. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau tetap memberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Tuhan akan terus menuntun menyertai mereka, sebagaimana Tuhan telah memberkati kehidupan mereka pada hari-hari hidup yang telah dijalani. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk keluarga-keluarga, saudara-saudara jemaat Tuhan yang boleh memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan yang mereka terima, mereka alami dalam berbagai situasi dan kondisi hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami pertaruhkan lagi kehidupan mereka, rencana, tugas pekerjaan, bahkan keadaan apapun yang dialami. Tangan kuasa Tuhan tetap akan menuntun, menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Kami topang di dalam doa saudara-saudara kekasih kami yang sakit, di mana saja mereka menjalani pengobatan, perawatan atau masa-masa pemulihan. Ya Tuhan, kami tetap bertanda tangan memohon pengasihan-Mu. Berkatilah upaya pengobatan, perawatan yang dijalani, sampai saatnya tangan Tuhan sendiri memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami doakan orang-orang tua kekasih kami di usia lanjut mereka, dalam segala keterbatasan dan kelemahan yang ada. Janganlah keadaan itu membuat mereka putus asa dan kehilangan harapan. Kiranya mereka tetap bersuka cita di masa tua, kuat dalam iman pengharapan akan janji Tuhan yang terus menyertai dan menggendong mereka sampai di masa putih rambut. Berkati juga anak cucu keluarga yang tetap memelihara, mendampingi, merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Kami berdoa, ya Tuhan, bersama saudara-saudara kekasih kami yang berduka cita. Ya Tuhan, jangan biarkan juga mereka tenggelam dalam duka cita itu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya tetap menggembalakan mereka, memberi kekuatan penghiburan, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan mereka, dan Tuhan akan menguatkan, menghibur, memampukan mereka meneruskan lagi kehidupan, menjalani kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan. Dalam kebersamaan kami bersyukur dengan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang memberikan persembahan baik melalui kartu pembangunan maupun melalui kartu ambulans. Semuanya diperuntukkan untuk membantu pekerjaan pelayanan di jemaat Tuhan di sini. Karena itu Tuhan berkati persembahan-persembahan itu berguna sesuai peruntukannya. Dan berkati keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang telah bersyukur
Berkat Tuhan juga akan terus melimpah dalam hidup mereka, sehingga semakin melimpah pula ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan keluarga-keluarga yang bergumul dengan berbagai situasi dan kondisi hidup yang mereka alami saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan atau meninggalkan mereka. Ketika mereka tetap beriman dan mempercayakan kehidupan mereka di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, maka Tuhan sendiri yang akan memelihara, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, bahkan memampukan mereka menghadapi dan mengatasi setiap pergumulan hidup. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama jemaat-Mu. Sampai saat ini kami tetap hidup oleh karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, termasuk penjagaan, pemeliharaan Tuhan dari segala hal yang dapat mengancam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami membawa lagi rencana hidup kami, tugas pekerjaan kami pada minggu di depan ini. Kami senantiasa diingatkan akan ketidakberdayaan kami manusia tanpa Tuhan. Karena itu kami memulainya dengan memohon hikmat dari Tuhan, memohon kekuatan, kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Juga Tuhan berkati apa yang mampu kami usahakan, kami kerjakan. Dari situ kiranya kami menerima berkat Tuhan yang boleh kami pakai mencukupkan kebutuhan hidup kami. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa mendoakan anak-anak cucu kami, baik yang masih kecil maupun yang sudah menuntut ilmu di bangku pendidikan. Mereka yang berusaha berupaya mencari pekerjaan, ataupun mereka yang sudah bekerja di tempat mereka masing-masing, di mana saja mereka berada. Berkatilah anak cucu kami, ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bertumbuh menjadi anak yang baik, yang berguna bagi kehidupan ini. Berkati perjuangan mereka di bangku pendidikan, sekalipun dalam situasi sulit saat ini karena pandemi COVID-19. Mereka kiranya tetap diberi hikmat untuk tetap tekun belajar di rumah dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh para guru mereka. Kami berdoa mereka yang bekerja atau yang masih berusaha mencari pekerjaan, Tuhan berkati perjuangan mereka masing-masing. Tuhan menjaga, memelihara mereka dari segala hal yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di surga, tak pernah kami berhenti untuk memohon pengasihan-Mu sehubungan dengan situasi dan kondisi yang kami alami saat-saat ini, pandemi virus corona. Kami tetap memohon hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Tuhan anugerahkan terutama bagi pemerintah, bagi para aparat keamanan, bagi tenaga kesehatan, dokter, para medis, bagi semua orang yang berusaha berjuang untuk menghadapi wabah virus corona ini. Kami sungguh yakin dan percaya pada saatnya Tuhan sendiri yang akan menghalaukan virus ini dari kehidupan kami. Karena kami yakin bahwa Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Kami pertaruhkan semuanya ini dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu. Tak mampu kami mengucapkan semuanya. Tapi Allah kami adalah Allah yang Maha Tahu, mengetahui apa yang terbaik bagi kami.
Jadilah kiranya kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kehidupan kami selanjutnya, dalam pengembaraan kami, menjalani padang gurun kehidupan ini, kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami senantiasa ada di dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan tubuh, untuk kemampuan yang Tuhan beri bagi kami semua yang dapat mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan berkati kehidupan kami, berkati tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan, sehingga semuanya akan mendatangkan berkat, baik bagi diri kami maupun bagi orang lain. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, sambut sempurnakanlah doa ini. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri persekutuan ibadah saat ini dijemput kita berdiri. Dan mari kita nyanyikan PKJ 255. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan memimpin aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Saudara-saudara, berpegang pada firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah saat ini, marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita. Kita kembali dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Salam sehat, selamat hari Minggu. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sampai saat ini masih beribadah dari rumah kita masing-masing, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, sampai di orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan.
masih diberi kesempatan untuk beribadah, terlebih mendengarkan firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan. Kami semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah minggu saat ini mengucapkan kepada kita sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.